Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tito Yusuf Zimantoro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 13 teori dan teknik yang ada dalam konseling. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi. Psikoanalisis menurut sejarahnya ia memiliki 3 perbedaan. Pertama, ia merupakan suatu sistem psikologi dari Sigmund Freud yang secara khusus menekankan peran alam bawah sadar serta kekuatan-kekuatan dinamis dalam pengetahuan fungsi psikis. Kedua, yaitu merupakan bentuk terapi, terutama sekali yang menggunakan asosiasi bebas serta berpijak pada analisa transferensi dan resistensi. Seringkali ia dipergunakan untuk membedakan antara pendekatan Freudian dari pendekatan neo-Freudian dalam bidang psikoanalisa yang sesuai. Terus dalam konsep psikoanalisis, struktur kepribadian manusia itu didasari oleh 3 hal. Yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan subsistem kepribadian asli yang dibawa manusia sejak awal dilahirkan ke dunia. Yang kedua yaitu ego merupakan eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Yang ketiga superego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Selanjutnya, teknik apa yang bisa digunakan dalam psikoanalisis? Yang pertama, teknik asosiasi bebas, teknik analisis kepribadian, interpretasi, dan hipnotis. Yang kedua lanjut yaitu teori Adler. Apa sih teori Adler itu? Menurut Adler, hakikat manusia itu manusia tidak dapat disetir oleh kekuatan ketidaksadaran yang tidak dapat dilihat dan dikontrol. Menurut Adler, ia meyakini bahwa setiap manusia adalah unik dan memiliki kemampuan pilihan yang bebas untuk menciptakan dirinya. Adler mengemukakan tentang tujuan final manusia, yaitu terdapat 3 tahap. Pertama menjadi agresif, kedua menjadi berkuasa, dan ketiga menjadi superior. Superioritas menurut Adler adalah suatu gerak yang mengarahkan manusia ke jenjang yang lebih sukses, ke jenjang yang lebih tinggi, terutama kesuksesan dalam konteks sosial. Terus teknik apa saja yang bisa digunakan menurut Adler? Yang pertama, dalam teori Adler untuk menghadapi masalah ada beberapa teknik, diantaranya menjalin hubungan, mengumpulkan informasi, terus early recollection atau kenangan masa kecil, analisis mimpi, dan mendorong reorientasi. Yang ketiga, eksistensial. Apa sih eksistensial itu? Eksistensial adalah suatu pendekatan yang mencakup terapi-terapi yang berlainan dan kesemuanya berdasarkan dan berlandaskan konsep-konsep dan asumsi tentang manusia. Pendekatan ini juga menekan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi eksistensi itu tuh kita bisa gimana ya, memberikan tindakan, kita memberikan kebebasan kepada klien untuk bertindak asalkan klien tersebut berani atau bisa mempertanggungjawab atas apa yang ia lakukan. Terus di sini dalam teori eksistensi itu kita bisa menggunakan teknik pendekatan client counterate, bisa dengan terapi Gestalt. Apa sih terapi Gestalt itu? Terapi Gestalt memiliki persamaan dengan client counterate. Tugas yang diemban seorang konselor adalah menghapuskan
hambatan-hambatan yang selama ini menghalangi klien untuk mampu mengatasi permasalahannya. Terus selanjutnya yang teori keempat yaitu person constraint. Apa sih person constraint itu? Yaitu hakikat manusia menurut Rogers, yaitu manusia cenderung untuk melakukan aktualisasi diri. Hal ini dapat dipahami bahwa organisme akan mengaktualisasikan kemampuannya dan memiliki kemampuan untuk mengarahkan. Terus teknik yang bisa digunakan dalam person constraint yaitu report, klarifikasi, refleksi, free expression, teknik silence, dan lain-lain. Terus yang kelima yaitu Gestalt. Teori Gestalt dikembangkan oleh Frederick Perls. Ini adalah sebuah pendekatan yang membantu klien mengintegrasikan diri dan pembelajaran dengan menggunakan energinya secara tepat bagi pertumbuhan, pengembangan, dan aktualisasi diri. Fokus utama dari Gestalt ialah masa kini, di saat ini, apa yang sedang klien alami. Baginya tidak ada yang ada kecuali sekarang, karena masa lalu itu telah pergi dan masa depan belum terjadi. Maka saat sekaranglah yang terpenting menurut Frederick Perls itu ya. Terus teknik dari Gestalt itu kita bisa menggunakan permainan dialog, terus latihan untuk bertanggung jawab, berani berproyeksi, teknik pembalikan, dan lain. Yang keenam yaitu behavior. Hakikat manusia menurut behavior yaitu terapi perilaku atau behavior merupakan pendekatan behavioristik dalam psikoterapi, salah satu dari beberapa revolusi dalam dunia pengetahuan psikologi, khususnya psikoterapi. Pendekatan behavioristik yang dewasa ini atau saat ini banyak dipergunakan dalam rangka melakukan kegiatan psikoterapi dalam arti luas atau konseling, bersumber pada aliran behaviorisme. Aliran ini pada mulanya tumbuh subur di Amerika. Menurut pandangan Dustin dan George, manusia dipandang sebagai individu yang pada hakikatnya bukan individu yang baik atau yang jahat, tetapi sebagai individu yang selalu berada dalam keadaan sedang mengalami atau yang memiliki kemampuan untuk menjadi sesuatu pada semua jenis perilaku. Terus teknik yang bisa digunakan dalam behavior ialah asertif, disentif, sistematif, terus pengkondisian aversi, pembentukan tingkah laku model. Yang ketujuh ialah CBT. Apa sih CBT? Yaitu Cognitive Behavior Therapy. Cognitive Behavior Therapy adalah terapi yang dikembangkan oleh Beck pada tahun 1976 yang konsep dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus, kognisi, dan respon yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan dalam otak manusia, di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Terus teknik yaitu bisa menggunakan TRE atau praktek untuk lebih menekankan pada metode-metode kognitif, yaitu ditunjukkan dengan menggunakan metode terapi tingkah laku seperti desensitisasi, terus pengkondisian operan, hipnotis, dan latihan asertif. Selanjutnya ke-8 ialah teori realitas. Teori realitas itu kita sebagai konselor
itu memberikan atau meyakinkan kembali, memberitahu realitanya kepada klien kalau Anda sekarang itu gini loh, realitasnya itu Anda sekarang gini, dan kita mengajak untuk berpikir yang rasional kepada klien. Teknik yang digunakan ialah bisa dengan menggunakan teknik WDEP. Selanjutnya yang ke-9, transaksional analisis, ialah merupakan teori kepribadian dan sistem yang terorganisir dari terapi interaksional. Analisis transaksional adalah terpisah dari pendekatan terapeutik paling lain dalam kontrak itu dan putusan. Terus analisis transaksional didasarkan pada asumsi atau anggapan bahwa orang mampu memahami keputusan-keputusan pada masa lalu, kemudian ia dapat memilih untuk memutuskan kembali atau menyesuaikan kembali keputusan yang telah pernah diambil. Terus teknik yang digunakan itu bisa dengan permission atau pemberian kesempatan, terus proteksi, terus mengembangkan potensi. Selanjutnya ialah ke-10, teori feminisme. Teori feminis pada intinya memiliki keyakinan atau kesetaraan di antara kedua jenis kelamin. Ini mewujudkan keyakinan bahwa perempuan harus sepenuhnya dimasukkan dalam peluang dan pengembangan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Jadi dalam feminisme itu kita memberikan kesempatan, atau bisa disebut juga kita percaya kepada perempuan, kesetaraan gender, tidak hanya laki-laki saja yang mampu untuk mengambil keputusan dalam ekonomi, sosial, dan politik. Terus teknik yang digunakan dalam pendekatan feminis ialah pemberdayaan, penyingkapan diri atau keterbukaan, menganalisis peran gender, dan analisis kekuatan. Selanjutnya yaitu teori ke-11, pendekatan postmodern. Postmodern ialah terapi singkat yang berfokus pada solusi, berkaitan dengan bagaimana individu atau keluarga tersebut melihat solusi untuk masalah. Jadi itu terapi yang dilakukan secara singkat, kita fokus kepada solusi yang akan kita berikan. Teknik yang digunakan yaitu bisa dengan pertanyaan ajaib, terus memuji klien, terus hubungan kerja kolaboratif. Selanjutnya yaitu teori yang ke-12. Selanjutnya yaitu terapi naratif. Terapi naratif adalah pendekatan berbasis kekuatan yang menekankan kolaborasi antara klien dan terapis atau konselor untuk membantu klien melihat diri mereka berdaya dan hidup seperti apa yang mereka inginkan. Terus yang teori ke-13 yaitu family terapi. Ini adalah biasa disebut sebagai terapi keluarga. Terapi keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga, pemahaman atau bisa disebut pemahaman komunikasi keluarga agar potensi berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu diri semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Terapi yang digunakan yaitu
kita bisa melakukan konseling kelompok. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.